minum rokok, benar? Ya, boleh, boleh. Bagaimana, Pak Akbar? Ini beliau habis saya urut, Om. Tadi satu badan saya urut, capek-capek. Rasanya bagaimana, Pak? Sekarang udah. Kalau untuk sekarang sudah lumayan, sudah lumayan enak. Tadi itu, takut sekali saya punya badan itu. Udah lama nih kita langganan saya urut. Ya kalau langganan sudah sering kesini. Hampir setahun lebih. Sudah lebih. Pokoknya kalau setiap sakit badan itu solusinya itu saya pasti menurut sama kita. Artinya saya lebih cari yang cepatnya tuh. Kalau konsumsi obat kan juga lama dia reaksinya. Kalau pendapat kita tentang capek tapi terus sakit, itu gejala capek enaknya ke dokter, ke medis atau ke tukang urut? Kalau untuk saya pribadi, jadi bagusnya di tukang urut tuh. Kenapa? Karena kalau saya pribadi kan, kalau sumpah masih capek atau lelah, biasa kalau sakit badan apa, pusing, susah tidur, itu saya ke tukang urut karena efeknya langsung terasa, reaksinya langsung Ya. terasa. Beda kalau kita minum ke dokter, minum obat, itu dia kan butuh proses dia. Ya. Mau tanya-tanya nggak ke saya tentang Kalau kenapa harus? kalau menurut Om bagaimana? Kalau menurut saya, jujur saja, Pak Akbar, saya terbiasa ikuti pola-polanya nenek. Nenek saya itu mengajarkan jangan menunggu badan udah back atau bed rest sudah tepar baru kita ke dokter. Boleh ketika sudah demam tinggi atau ada hal-hal yang sifatnya wujud bentuk benjolan atau memang apa itu medis. Tapi kalau menurut saya lebih baik kita secara alami, secara herbal. Jadi dari dalam tanaman-tanaman yang banyak sekali Pak Akbar itu kayak tanaman meniran. Di situ ada sirih Cina, ada sirih daun sirih merah, ada juga banyak sekali. Itu kita minum, fungsinya banyak sekali. Pada intinya kalau kita dengan herbal, penetrasi penyembuhannya memang lama. Tapi endingnya badan kita survive sehat terus. Capeknya karena kita aktivitas. Tapi efek sampingnya tidak ada Om. Kalau kita Kalau sepaham saya, ketika kita sesuatu yang berlebihan pasti ada efek samping. Tapi sepaham saya juga semua ada formulasinya atau ada dosisnya. Walaupun herbal ya jamu itu tetap kalau idealnya seminggu itu 3 kali. Jadi misalkan Senin, Rabu, Jumat. Nanti minggu depan istirahat dulu. Kalau badan udah sehat, kenapa harus minum jamu? iya, betul. Nah, begitu juga dengan kalau urut. Nah, urut itu kan kita kalau sadar, sebelum Indonesia ini, mohon maaf, banyak ahli medis, kita kan secara herbal semua. Nah, mohon maaf, regenerasi sekarang melupakan namanya budaya nenek moyang kita. Inti dari terapi, inti dari diurut pijat itu sebenarnya bukan treatmentnya saja, tapi awal dari treatment yaitu doa. Sesuai keyakinan kita masing-masing, dan itulah yang luar biasa membuat efek positif, sugesti positif, sehat, badan enak, segar. Itu karena doa tadi. Selain juga cara treatment harus menguasai gitu. Tapi kalau untuk urut sendiri Om, dianjurkan berapa kali sehari atau bagaimana? Kalau urut, kalau sebulan kah, setahun ya, kah? kalau menurut saya itu lebih bagusnya kan? lebih bagusnya kondisional, Pak Akbar. Kondisional, artinya kondisional. Kalau sekiranya badan lain-lain agak lemas atau apa, kalau pengen urut. Jadi kondisional. Berarti kalau tiap hari kita rasa kita punya badan ini sakit, berarti tiap hari juga bisa diurut. Kalau tiap hari, mohon maaf, karena urat saraf itu Pak, tidak bisa di treatment hampir intensitas jaraknya dekat. Di resikonya dikhawatirkan saraf itu, urat saraf nanti lebam. Kalau udah lebam, cara kerjanya beliau atau cara kerjanya saraf ini nggak maksimal. Dan itu sangat beresiko. Yang bagus itu paling cepat 7 hari atau 1 minggu. Itu juga kalau sifatnya kita punya riwayat yang serius. Vertigo, Susah tidur itu. ya susah tidur. Itu ada 2 multitafsir.
ambil dua aja penafsiran. Satu penafsiran secara medis, kalau kita mengatasi vertigo, itu paling dikasih analgesik, penahan nyeri. Misalnya bahasanya ini obat vertigo, padahal itu hanya analgesik, penahan nyeri saja. Ketika reaksi obat itu sudah hilang, kambuh lagi. Kenapa kambuh lagi? Karena saraf yang berhubungan dengan otak, yang mungkin dia terganggu kerjanya, penyuplaian oksigen tidak maksimal, kemudian pembuluh darah itu banyak tersumbat dengan kolesterol jahat. Mau nggak mau, vertigo itu akan terus berkelanjutan di tubuh kita, di kepala kita. Itu saran saya memang kalau bisa diterapi, direlaksasi urat sarafnya itu. Kira-kira bagaimana? Artinya kalau seumpama sakit-sakit badan itu lebih baiknya diurut saja dulu. Ya, Kalau misalnya belum, idealnya diurut dulu. kalau misalnya belum ada reaksi yang paten, mungkin bisa ke medis begitu. Ya, oke begitu. Oke Pak Akbar. Oke. Ya, makasih.